Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Septia Angelina Putri dengan NIM 20129207, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang business plan atau perencanaan usaha dalam kewirausahaan. Di materi ini kita akan membahas tentang yang pertama, konsep atau pengertian dari business plan. Yang kedua, tujuan atau fungsi dari business plan. Yang ketiga, ciri-ciri business plan yang baik. Yang keempat, prinsip dalam business plan. Yang kelima, cara menyusun bisnis plan yang baik dan sesuai dengan sistematika yang jelas. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu konsep atau pengertian dari bisnis plan atau rencana usaha yang dibuat. Wirausaha itu dimulai mau tidak mau, bahkan hampir seluruh aspek pekerjaan itu butuh rencana yang matang. Rencana tersebut harus disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari ide, inovasi, kreativitas, waktu, dan pencapaian. Itu semua ada dalam sketsa rencana yang dibuat. Ketika kita berencana merealisasikan ide atau rencana yang ada dalam pikiran kita dalam suatu tindakan dan pekerjaan, dan realitanya kita akan dihadapkan dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan akan berhasil sehingga akan mendapatkan uang atau materi dan keuntungan. Yang kedua, pekerjaan akan gagal, maka kita harus memikirkan kembali apa rencana kita selanjutnya. Seorang wirausaha, terkhusus wirausaha baru, cenderung melakukan kegiatan yang biasa disebut trial and error atau coba-coba. Jika usaha yang dilakukan gagal, biasanya calon wirausaha akan beralih ke usaha yang lain, dan ini yang menjadi persoalan. Bahkan ada wirausaha yang menyerah atau berhenti tanpa merefleksi ke belakang, padahal itu bisa jadi kekuatan jika wirausaha mampu mengevaluasi langkah-langkah atau kesalahan apa yang dilakukan sehingga mereka gagal. Bahkan David H. Bank pernah menjelaskan, seorang wirausaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha dengan baik, sebenarnya ia sudah merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Namun, pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk mengkaji semua strategi, menggunakan informasi untuk menguji kebenaran berbagai pendapatnya, dan cukup pandai mengenali kekurangan dalam dirinya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu disadari dalam bisnis plan. Yang namanya bisnis plan adalah suatu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang bisnisman atau businesswoman sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya. Walaupun bisnisnya beragam atau banyak dalam aspek produk atau jasa yang diberikan yang kita desain dalam satu produk. Setiap rencana bisnis perlu disadari ada banyak elemen yang muncul di dalamnya. Adapun beberapa elemen tersebut diantaranya, pertama, deskripsi bisnis. Harus ada kejelasan tentang deskripsi bisnis kita, tentang apa atau bagaimana, dan gambarannya harus jelas. Yang kedua, produk dan jasa juga harus pasti dan jelas. Yang ketiga, analisis pasar dan rencana pemasaran yang krusial. Harus ada analisis target dari produk yang dihasilkan. Yang keempat, rencana produksi ke depannya, apakah jangka pendek atau jangka panjang. Yang kelima, analisis keuangan harus jelas. Uangnya dihasilkan dari mana dan sumbernya dari mana, produknya bagaimana, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi dari rencana bisnis atau business plan. Adapun tujuan dan fungsi dari rencana usaha, yaitu yang pertama,
sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Yang kedua, sebagai bahan mengevaluasi kelemahan. Jadi maksudnya bagaimana jika trial dan error terjadi dan bagaimana memperbaiki dan mengkalkulasikan kemudian disempurnakan untuk kedepannya. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman bagi pihak luar atau eksternal dan sebagainya dari bisnis usaha kita dalam menilai usaha bisnis yang dijalankan atau dilakukan. Sebenarnya, rancangan usaha yang baik dari bisnis plan bisa dilihat atau harusnya bisa memberi keyakinan pada pihak calon penanam modal atau investor untuk menanamkan modal di bisnis atau usaha kita. Yang keempat, sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya dan yang telah dimiliki, juga sekaligus untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan kita atau lembaga kita sendiri sebagai seorang pengusaha tentang investasi usaha yang kita miliki. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari perencanaan usaha atau business plan. Adapun ciri-ciri dari rencana usaha yaitu yang pertama, perencanaan bisnis akan dianggap baik ketika usahanya fokus dan jelas baik pada visi, misi, tujuan, dan kegiatan usaha yang dilakukan. Yang kedua, perencanaan usaha itu baru dikatakan baik ketika memiliki rasionalitas dan faktual, yaitu harus masuk akal, tidak berandai-andai, realistis, atau dapat dilaksanakan, bisa dieksekusi, kemudian mempunyai orientasi masa depan, dan didukung oleh fakta yang ada. Yang ketiga, perencanaan usaha memang dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi pada keadaan di masa yang akan datang. Yang keempat, perencanaan usaha harus bersifat operasional, yaitu sederhana, mudah dilakukan, terperinci, jelas bagian per bagian, dan dapat dioperasionalkan atau bisa dilaksanakan sehingga gampang dieksekusi. Adapun menurut Yusita, usaha yang dikelola didasarkan atau disusun berdasarkan perencanaan usaha atau business plan. Yusita juga mengatakan yaitu yang pertama, rencana usaha seharusnya dikatakan baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh wirausahawan. Yang kedua, rencana usaha atau business plan bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Yang ketiga, rencana usaha dapat dijadikan alat mendapatkan dana investasi ketika memang dibutuhkan. Yang keempat, rencana usaha dapat juga dijadikan alat untuk mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Yang kelima, rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan atau memenangkan satu kerjasama. Selanjutnya, business plan juga bisa dijadikan sebagai fungsi rencana usaha bagi para calon wirausahawan. Di antaranya, yang pertama, sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan dan tujuannya untuk membantu wirausahawan bergerak dan mengambil tindakan bisnis yang jelas. Yang kedua, sebagai peta jalan atau roadmap yang tujuannya untuk menjadikan alat bahwa bisnis plan itu dijadikan sebagai alat yang sangat bermanfaat atau berguna bagi yang bersangkutan agar usahanya tetap pada arah yang diinginkan. Yang ketiga, sebagai alat penjualan atau sales tools yang tujuannya sebagai bahan penjualan sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dimanfaatkan atau digunakan para wirausahawan dimanapun ketika memulai bisnis usahanya dan meyakinkan para calon investor untuk menempatkan investasinya di usaha yang dikelola oleh wirausahawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dalam membuat rencana usaha atau bisnis plan. Yang mana pengertian dari prinsip yaitu segala sesuatu yang harus dijadikan standar dan tidak bisa ditawar-tawar. Adapun 3 prinsip dalam membuat rencana usaha atau bisnis plan. Yang pertama, rencana usaha harus diterima oleh semua pihak. Jika sudah didesain, semua pihak yang terlibat harus bisa menerima dengan realistis. Yang kedua, rencana usaha yang dibuat harus bersifat fleksibel atau bisa menyesuaikan dengan segala kondisi yang ada,
sehingga lebih gampang untuk beradaptasi dan realistis serta masuk akal. Yang ketiga, rencana usaha harusnya mencakup seluruh kegiatan usaha yang kita punya. Baiklah, selanjutnya poin terakhir yang akan kita bahas yaitu cara menyusun bisnis plan atau rencana usaha yang baik dengan sistematika yang jelas. Adapun sistematika yang harus muncul dalam bisnis plan sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan yang jelas. Artinya, sebagian besar investor termasuk kreditor akan dibanjiri dengan proposal-proposal permintaan kerjasama atau dana yang berpotensi sekaligus menjadi peluang, sehingga harus dibuat ringkasan 1 atau 2 halaman yang simpel, sederhana, bisa dimaknai secara cepat dan punya nilai yang baik serta menarik. Yang kedua, harus terurai deskripsi produksi dengan jelas. Yang ketiga, ada analisis pasar atau market share yang dibuat. Maksudnya, analisis pasar diperlukan untuk melihat seberapa besar peluang pasar yang bisa dimanfaatkan atau diambil sebagai target market. Untuk itu, harus ditentukan segmentasi pasarnya. Yang keempat, menyusun perencanaan produksi atau analisis produksi untuk setiap periode yang jelas. Yang kelima, menyusun perencanaan keuangan. Adapun langkah awal menyusun perencanaan keuangan yaitu menentukan kebutuhan dana, baik investasi aktiva tetap maupun operasional kerja atau dana sehari-hari, serta pendapatan yang bisa diperoleh. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang business plan atau perencanaan usaha dalam kewirausahaan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.